Halo kan, teman-teman YouTube semuanya, kembali lagi dengan gue Haji di channel gue ya CJR. Video kali ini mau unboxing case powerbank merek TAF ya, case powerbank merek TAF. Jadi saya beli 3 piece, ada warna putih 2 dan biru 1. Ya, sebelumnya juga ingin melihat apakah barang sesuai dan seperti spesifikasi dan gambarnya, dan fungsi unitnya juga apakah berfungsi normal. Oke, langsung aja kita buka. Nanti selebihnya saya akan tambahkan kenapa saya ingin berbagi video ini. Jadi nanti ada berhubungan dengan baterai ya, 18650, yang nanti juga akan saya bagi videonya ke depannya, bagaimana cara ekstrim menentukan besaran ampere dan perkiraan baterai itu berfungsi masih bagus atau enggak. Yang dimaksud baterai 1860 ini baterai bekas ya kan, baterai bekas laptop yang akan diseleksi dan akan kita lihat fungsinya apakah bagus atau tidak, dan nanti akan saya pasangkan di powerbank di sini. Oke, produknya sesuai. Oke, saya nggak ngerti ini kenapa sepertinya dibongkar ya barangnya ya. Ini dibongkar. Jadi di sini terlepas unitnya. Nggak ngerti dibongkar atau memang sellernya ini tidak membungkusnya kembali ya, dan seperti asal-asalan ya, sepertinya seperti asal-asalan. Barang sesuai sih dari bentuk merek dan warnanya putih 2 ya, kita perpunya ya, capacity bisa sampai 30.000 mAh. Cek dulu, ini saya siapkan dulu untuk plastiknya, nanti ini akan saya pakai lagi ya. Oke, jadi satu apa ya jadi ini kebetulan ada yang pesan ya kan. Jadi saya punya teman, dia ingin powerbank yang ampere besar karena dia orang lapangan yang butuh powerbank besar untuk selalu dibawa, bisa untuk membantu kerjanya dia ya di lapangan ya. Dulu ini satu unitnya lagi, ini juga, cuman untuk kacanya mana ya ini? Oh, di sini. Kaca putihnya 1 ya, sama ya, sama 30.000 mAh model alapannya. Jadi ini Cina punya ya. Ini untuk yang birunya sama. Untuk harga tidak terlalu mahal ya. Jadi harga pasaran itu kisaran kurang lebih 50 ribuan sampai ada menjualnya 60 ribuan ya. Jadi untuk powerbank ini sebenarnya mungkin ada yang ragu atau masih bertanya apakah bagus atau tidak. Kalau menurut saya, analisa saya atau yang sudah saya coba, dan sebelumnya saya sudah pernah membuat 2 unit dan itu terbeli oleh orang, dan sampai saat ini tidak ada kendala, dan yang bisa pakai unit baterainya juga 18650 itu bekas dari laptop ya. Tapi sebelumnya itu saya pilih dan saya pastikan dahulu dari kualitas ampere, bahkan dari kualitas miliampernya, satuan ampernya dan miliampernya itu sangat penting untuk kita pasang di powerbank case merek ampere ini ya. Yang warna putihnya, jadi yang
pertama saya akan pastikan bahwa ini berfungsi atau tidak ya. Unitnya berfungsi atau tidak, dicas mau atau tidak. Oke, 3 unit. Saya ambil kabel chargernya dulu. Dan ini untuk chargernya saya pakai 2 ampere. Charger HP biasa ya, 2 ampere. Untuk baterai ini sudah saya pilih, tapi sebagian 3 baterai ini saya lepas karena dia rusak ya, pendukung saya rusak, baterainya rusak. Dan sini sudah saya pastikan ini untuk baterai. Dari sekian beberapa baterai ini hanya beberapa yang saya tampilkan, tapi sebelumnya ada banyak yang sudah saya cek dan saya tes. Nanti di video berikutnya saya akan lihatkan beberapa baterai yang bagaimana untuk mengecek yang tadi saya bilang itu cara cepat dan mudah, mungkin sedikit ekstrim ya, tapi lebih cepat dan mudah menentukan besaran arus ampere dan miliampere miliampere yang ada pada baterai. Jadi nanti di video berikutnya itu akan saya jelaskan bagaimana tentang baterai 18550 pengecekan cepat dan menentukan bahwa baterai ini bisa atau tidak, atau masih bagus atau tidak untuk dipakai di powerbank atau di perangkat lainnya ya. Oke, di sini yang saya coba di sini ada besaran 12 ampere dan mAh-nya ini 2263 ya. Jadi kalau dicas itu 12 ampere itu berarti dalam proses outputnya dia, artinya kalau kita sudah cas penuh lalu kita discharge, nah lalu dikasih beban, dia akan bekerja di kisaran range itu 1,2 ampere ya, atau 12 ampere ya. Nah dia menampung dengan besaran satu baterai ini sebesar 2263 mAh miliampere per jam ya. Jadi saya ambil yang paling besar ini 12 ampere 2263. Oke, ini baterai sudah saya discharge semua. Sudah saya dicat dan saya tes, lalu hasilnya seperti ini. Ini saya pasang satu di sini ya. Ini saya pasang di sini. Ya ini bisa di mana aja. Oke, itu nyala ya. Dan satu lagi ini juga 2000. Oke, ini juga nyala. Saya kasih lagi yang 1875. Nyala ya. Oke, yang unit biru dulu saya tes, saya cek dari fungsinya dia apakah normal. Saya coba untuk tes dulu. Oke, terbaca ya. Jadi di sini karena saya udah discharge, dia terbaca 8% ya, 8% ya. Oke, jadi nanti kalau dia penuh itu akan memberikan nilai itu 100%, artinya baterai itu full. Oke, coba saya tes untuk senternya. Senter nyala ya. Nanti akan saya tes outputnya juga untuk unit, apakah dia berfungsi atau tidak. Nah, oke, satu sudah. Saya matikan dulu. Cek lagi yang satu unitnya lagi. Tes. Dan ini kebaca 4% ya. Ini kebaca 4% ya. Ini juga nanti akan saya tes. Senternya juga mau bagaimana dengan outputnya. Nah, ini yang satunya lagi. Nah, ini 18% ya. Jadi dengan saya discharge itu saya bikin di low 2,8 ya, karena saya memakai JBL ya. Kenapa saya bikin 28? Karena saya anggap untuk bikinan saya, tapi dengan modul yang sudah jadi, saya melihat di situ kayaknya ada selisih. Jadi harusnya amannya jadi 3 volt, saya bikin di 2,8 volt minim voltasenya.
Jadi saya menganggap besaran berhentinya di itu sebenarnya di 2,8 atau artinya 3 volt ya. Dan itu sudah saya tes, ada buktinya. Tapi nanti saya coba berikan juga di video berikutnya bagaimana cara mengecek, dan nanti juga akan saya berikan unit yang saya buat untuk pengecekan atau discharge baterai besaran miliampere ya, dalam satuan baterai ini berapa ya, ini miliampere dan ini ampere. Saya coba cek dulu untuk pengecasan ya teman-teman ya, apakah dia berfungsi, dan nanti dia akan terbaca berapa ampere untuk pengecasan dari adaptor ya. Yang saya senang dari powerbank ini, Taper ini, jadi dia juga memberikan tanda ya. Tadi ini 4% langsung 8%, dan dia akan proses charging. Nah, ini dengan tanda ada tulisan in, tandanya proses mengecas, dan di sini ada 5 volt ya. Ya, ada 5 volt. Itu tandanya tegangannya masuk 5 volt, dan di sampingnya ada besaran 2,1 ampere ya. Artinya tandanya adaptor itu terbaca 2,1 ampere. Lalu dia bisa bergantian ke bawah dengan proses charging itu bertahap dari 1 ampere, dan dia akan naik ke 2 ampere. Lalu turun lagi biasa ke 1 ampere, dan dia akan naik lagi ke 2 ampere. Ya, ini yang saya senangin. Jadi dia udah menggunakan IC pintar ya, jadi dia bisa membuat otomatis ya, menyesuaikan besaran baterai ya. Jadi apabila baterai ini dipasang, dan kebetulan powerbank ini bisa terpasang 8 sel ya, 8 baterai ya. Seandainya satu baterai ini bisa kisaran 2000 dan kita kalikan 8, berarti kurang lebih 16.000 mAh ya. Jadi kalau mau yang dimaksud di sini 30.000, di sini 30.000, itu jauh ya, jauh kemungkinan kita bisa capai ya teman-teman ya. Nah, ini 30.000 ini jauh kemungkinan kita bisa capai. Kenapa? Karena 30.000 itu kalau kita hitung persatuan ya, berarti dengan baterai yang harus satu besar itu 3.300 lah kurang lebih. Satu ini, dan murni harus 3.300, tapi agak susah ya. Bahkan kalau dibilang satu sel itu agak mahal teman-teman. Kalaupun ada agak mahal, dan biasanya itu jenisnya high drain ya. Kualitas baterainya grade A yang high drain ya. Oke, ini berfungsi, dan ini saya akan cabut, dan dia berjalan ya, naik ke 10% teman-teman. Ini berfungsi, berarti baterai ini juga berfungsi bagus. Ini saya cabut dulu, dan dia mengisi. Satu lagi saya akan coba. Oke, dari 4% terbaca tetap masih 4%, karena tadi minimnya di 4% ya. Sama, dia terbaca 5 volt, dan di sini besaran ampere 2,1 sesuai adaptor yang saya pakai ya, 2,1. Dan ini akan saya lihat apakah dia naik. Ya, akan melihat dulu dari 4% ini apakah dia naik. Ya, sebenarnya konsepnya umumnya dengan prinsip kerja powerbank itu satuannya yang memang harus dipastikan tuh ampere ya. Artinya bahwa powerbank ini support tidak untuk quick charging atau biasa ya. Quick charging itu dari proses pengecasan ke powerbanknya atau outputnya ya. Jadi dengan satuan ampere terbaca 2,1 sesuai adaptor ini sudah termasuk fungsinya quick charging ya. Jadi dia termasuk cepat, hitungan detik dia akan naik ya, dengan patokan 2,1 ampere ini terbaca ya teman-teman. Tapi tetap kalau kita gabung 8 sel, ya mungkin bisa dibilang satu baterai itu taruh 10 detik. Nah, untuk dikalikan 8 itu ya 80 detik lah, itu baru naik lah ya, hitungan 1%. Ya mungkin itu kembali disesuaikan dengan baterainya ya. Teman bisa
sendiri mengkalkulasi, disesuaikan baterai yang mungkin nanti kalau teman-teman ingin coba ini pasang, dan baterainya juga nanti kan ada hasil ujinya tersendiri yang teman-teman coba lalu dipasang, dan teman-teman sendiri yang akan kalkulasi berapa lama pengecasannya. Dan output chargingnya ini udah pernah saya coba untuk HP Oppo, Realme atau sejenisnya, itu termasuk cepat ya untuk pengecasan ke HP-nya ya. Kurang lebih hitungan setengah jam itu naik sekitar 10-15% ya di baterai handphonenya. Dan satu lagi, banyak yang sudah bilang bahwa powerbank yang saya coba ini dan yang saya berikan ke teman-teman, dia mempunyai fungsi selain aman ya, dia ada mungkin dengan baterai sel ini sebanyak 8, jadi bisa kita pasang ke atau kita charging ke HP, itu bisa kita gunakan sebanyak 8 atau 9 kali ngecas ya, dalam keadaan baterai low. Di handphone itu low, lalu kita cas kalau di HP itu penuh, nah kurang lebih dari 100% itu kurang 10 atau 15% teman-teman, itu udah terbukti saya coba. Nah lalu kita cas lagi dengan baterai HP low, kita cas lagi, nah itu turun lagi dengan besaran sama persennya, dan terhitung dari beberapa powerbank yang udah saya buat itu 8 atau 9, dan terbukti juga dengan HP yang berbeda. Itu ada teman saya yang udah 2 unit beli itu juga bilang sama, bahwa powerbank ini dengan baterai yang sudah jelas, baterai yang sudah kita pilih, kita seleksi, bahkan kita optimalkan. Kalaupun memang baterai itu kurang sehat, seandainya masih bisa kita optimalkan, kalaupun nggak bisa nggak usah dipakai. Dan kalau udah bagus kita pasang di sini, dan fungsinya seperti itu, bisa sampai 8 atau 9. Mungkin dengan miliampere ini melebihi 2000 atau 2,5 atau mungkin ya artinya di atas 2,5 ya, 2005 miliampere. Saya yakin bisa udah di atas 10 kali pengecasan teman-teman. Jadi cukup ngebantu dengan powerbank seperti ini, membantu kita dalam kerja di luar lapangan ya, sehari-hari kita bisa mengecas di mana aja. Tambahannya memang ada sedikit poin kekurangan juga sih ya, menurut saya dia jadi lebih panjang, besar, dan lebih berat ya. Lebih panjang, lebih besar, lebih berat, dan pengecasannya pun juga jadi lebih lama. Yang penting untuk semua jenis powerbank itu jangan sampai terjatuh ya teman-teman ya, atau terkena air lah, karena unit seperti ini walaupun sudah tertutup kena air dia pasti akan rusak atau shock. Dan kalaupun jatuh, dia biasanya yang lebih diserang itu baterai ya. Baterai itu bisa panas atau karena getaran atau hentakan keras, jadi dia bisa panas dan bisa menyebabkan short atau mungkin ya yang tidak diinginkan bisa terjadi seperti ledakan atau apa. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi selama kita sudah memilih baterai yang sesuai, baterai yang benar, baterai yang masih sehat. Ya yang tadi saya bilang itu harus dicek dahulu. Nah, nanti saya akan kasih tahu. Intinya itu aja. Untuk yang ini sudah, saya coba yang satunya lagi ya. Oke, saya coba untuk unit yang satunya apakah berfungsi untuk ngecas. Ya ini 18%, sesuai tadi yang terbaca bahwa baterai ini low-nya di 18% ya. Semua baterai sudah saya discharge. Ini juga sama, terbaca 5 volt 2,1 ampere ya. Apakah ini naik dari 18%? Kalau naik berarti baterai ini berfungsi dan powerbanknya juga berfungsi, berarti aman untuk nanti kita pasang dengan sel yang udah saya pilihkan dan saya berikan ke teman saya yang memesan. Mungkin buat teman-teman yang ingin pesan boleh nanti berbicara atau komen di kolom komentar, atau mungkin nanti bisa kontak langsung dengan saya, bertanya aja nggak apa-apa. Saya juga ada link penjualannya. Nanti saya akan berikan. Oke, dari 18% kita lihat apakah dia akan naik. Kita tunggu ya. Oke, ini naik ya. Ini naik jadi 19% ya teman-teman ya. Berarti
unit ini berfungsi semua. Barangnya juga artinya kondisi fisik lumayan bagus lah ya, nggak ada masalah. Walaupun kekurangannya untuk packing ini poin dari saya kurang rapi ya. Dan tadi saya bilang saya nggak ngerti nih apa pengecekan dalam pengiriman atau sellernya yang memasukkan barang kurang rapi, atau ya mungkin sembarang ya teman-teman ya. Sekarang saya mau coba ngetes outputnya ya teman-teman ya. Dari unit power bank ini semuanya apakah berfungsi. Ini oke ya, ini lupa, ini ada output 1 ampere tulis, output 2 ampere, lampunya ada 2, dan ini untuk pengecasannya juga ada 2 ya. Jadi ini berfungsi sama ya. Jadi teman-teman bisa memakai yang ini atau ini sama aja untuk proses pengecasannya. Dan semua unit juga ada sama. Oke, saya tes yang 1 ampere dulu apakah berfungsi untuk mengecas HP. Nah, ini saya punya HP lama, HP jadul, dan dia bisa dibilang lowbat, baru lowbat nih karena emang saya nggak pakai. Sengaja saya persiapkan untuk ngetes pengecasan ya teman-teman. Ini saya tes apakah dia bisa ya. Jadi saat proses pengecasan, oke, ini berfungsi. Saat proses pengecasan, dan makanya tadi saya bilang saya senang dengan produk ini. Oke, ini berfungsi ngecas ya, teman-teman bisa lihat. Jadi untuk unit power banknya pun di sini akan membaca besaran output ampere ya, output ampere ya yang keluar ya. Di sini ada 1 ampere ya, ada 1 ampere ya, teman-teman bisa lihat 1 ampere dengan baterai sudah isi 20%, 5 volt 1 ampere. Artinya output yang keluar melalui power bank ini dengan besaran 5 volt 1 ampere lalu ke HP itu berjalan terus 1 ampere ya. Dan itu yang saya suka. Jadi kita bisa melihat bahwa HP ini memang support untuk dicas dengan tegangan arusnya 1 ampere ya. Kalaupun nanti kita masang dengan HP yang membutuhkan daya besar, biasanya dia akan pindah ke 2 ampere teman-teman. Jadi sesuaikan dari HP-nya juga. Jadi kalau HP-nya itu membutuhkan daya besar 2 ampere, biasanya itu dengan ampere yang baterai kapasitasnya lebih besar ya. Kalau ini kan dia kecil, ini cuma hitungan 1000 mAh. Biasanya baterai yang kisaran di atas 4000 itu bisa pindah ke 2 ampere teman-teman. Jadi dia otomatis di sini pindah ke 2 ampere. Outputnya 5 volt 2 ampere ya. Oke. Nah, ini kebetulan tadi juga kembali lagi disesuaikan dari outputnya ya, kalau chargernya ya. Jadi kalau kita mau nanti ke 2 ampere, biasanya dia outputnya 2 ampere. Nah, ini ya. Ini tadi saya bilang dia akan berubah ke 2 ampere. Jadi kalau kita ingin mengecas baterai yang besar, handphonenya besar, untuk proses quick charging juga biasanya kita pakai 2 ampere. Jadi di sini 2 ampere bekerja ya teman-teman ya. Output 1 ampere bekerja dan 2 ampere pun juga bekerja, terbaca 2,1 ya. Oke, sekarang saya coba yang unit satunya lagi. Ini berfungsi ya, tidak ada masalah. Saya tes di 1 ampere lagi. Oke, terbaca ya 1 ampere ya, dan HP ini ngecas ya. Baca 1 ampere. Oke, saya tes sekarang yang di 2 ampere nya. Ya, di 2 ampere terbaca ya. 2 ampere. Dan dia mengecas juga. Oke, unitnya berfungsi. Coba satu lagi. Sebenarnya selain untuk saya memberitahukan unboxing ini, saya juga ingin membuat bukti ya buat seller ya. Dan sebelumnya pernah saya buat video itu, di video pertama saya mungkin bisa dibilang itu unboxing laptop T430. Jadi itu saya kecewa, tapi saya sudah membuat rekaman untungnya ya. Jadi saya bisa komentar
walaupun toko sellernya nggak merespon, dan akhirnya ya dia sendiri yang malu, dan ya, artinya dia membuat kejelekan, dan kejelekan itu tersebar, dan dia sendiri yang ini kalau dia lihat video saya dia akan merasa rugi juga, karena semua toko atau semua maksudnya semua user itu akan tahu kalau mau beli di situ itu kurang bagus sellernya. Ya tujuannya sih itu ya teman-teman. Oke, ini di 2 ampere berfungsi. Ini tadi saya langsung masangnya di 2 ampere ya outputnya ya. Oke, 2 ampere berfungsi. 1 ampernya ya, 1 ampernya kita cek. 1 ampere juga berfungsi. Oke, 1 ampere berfungsi ya teman-teman ya. Oke, jadi ini saya bagi sedikit informasi tentang powerbank Taper. Saya bukan mendistribusikan merek dari Taper ini, tapi saya ingin berbagi bahwa memang produk ini dari merek Taper ini lumayan bagus. Menurut saya cocok kalau kita ingin coba membuat sendiri powerbank custom yang kita bisa menyesuaikan besaran miliampernya, kita yang pilih, kita yang atur, dan kita merasakan hasilnya sendiri untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari, kebutuhan kita sehari-hari untuk mobile. Selebihnya nanti akan saya berikan untuk video yang bagaimana pengecekan baterai. Yang tadi saya bilang untuk pengecekan baterai besaran arus ampere itu berapa dan miliampere berapa. Ya, ini besaran ampere, arus ampere berapa, nanti itu akan saya berikan di video saya berikutnya. Jangan lupa teman-teman ikutin terus di link saya, dan jangan lupa subscribe, berikan komen, like, dan kalau perlu share ya buat teman-teman yang mungkin lagi mencari. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga seperti biasa video ini bisa membantu buat teman-teman yang ingin memilih case powerbank. Jadi teman-teman gak ragu lagi, jadi teman-teman udah bisa menargetkan bahwa produk ini atau case powerbank merek Taper ini cukup lumayan bisa dipakai, dan saya sedikit memberikan reviewnya bagaimana. Oke, segitu aja video dari saya. Terima kasih udah tonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you, bye bye.